Setelah hilang rasa lapar, wa amana min khauf, hilang cemas, hilang takut, hilang gundah, hilang gelisah. Bagaimana cara pertama? Sembah Allah. Maka tema ini saya singkat saja, mengingat 10 menit sebelum zuhur saya harus berhenti. Saya ambil dari tema yang panjang ini, saya ambil kata yang di tengah, sumber daya manusia. Ini poin daripada tema ini, sumber daya manusia. Maka saya awali tausiah singkat ini dengan satu kisah. Sekitar tahun 220 sebelum Masehi, ada satu negeri yang membangun, di mana bangunan mereka ini yang hari ini diakui dan dilindungi oleh dunia, tidak tanggung-tanggung. Bangunan yang mereka bangun ini, yang hari ini setelah diteliti lebih jauh, ternyata panjangnya lebih dari 21.000 kilometer, yang dibangun selama 2.300 tahun, 9 dinasti berturut-turut. Begitulah lamanya pembangunan ini. Hari ini orang lebih mengenal bangunan tembok. Dulu orang lebih mengenal tembok Tiongkok. Begitu bangunan selesai, maka orang-orang di sekeliling, di sebelah utara Tiongkok, ternyata ada suku, namanya dari namanya, ada suku Barbar yang ingin menghancurkan Tiongkok. Dan ada pesaing-pesaing Tiongkok, orang Manchu, orang Mongol, terus sekeliling ada Turki. Maka ternyata orang Tiongkok membangun, tujuan daripada bangunan ini tidak lain agar negeri mereka aman, agar musuh tidak bisa masuk ke negeri mereka. Itu tujuan bangunan yang besar. 100 tahun pertama tidak ada yang mengganggu tembok mereka, karena tembok ini panjang, lebar, tinggi. Tidak ada musuh yang berani masuk untuk merusak tembok. Usahanya pasti gagal. 100 tahun pertama tembok itu aman. 100 tahun kedua barulah mulai musuh-musuh di keliling berusaha menghancurkan tembok. Tahun kedua ternyata usaha mereka tetap gagal. Tembok yang mereka bangun
Apa sebab? Tidak ada sumber daya manusia dalam diri. Tipe kedua, ada orang yang kalau dia hadir hanya nambah jumlah saja, nambah bilangan. Kalau dia tidak hadir, otomatis mengurangi jumlah. Hanya di situ sumber daya manusia. Ada tipe yang ketiga, ini bahaya sekali. Kalau dia ikut, kalau dia hadir, kalau dia datang, kalau dia bermukim di kampung itu, kalau dia ikut dalam rombongan itu, rusak. Bahkan orang berdoa, jangan sempat pulang ikut, rusak acara. Jangan sempat pulang masuk dan bermukim di kampung itu, rusak kampung itu. Apa sebab? Saking nihilnya sumber daya manusia. Kalau dia datang, rusak satu kampung. Yang keempat, inilah orang yang punya kualitas sumber daya manusia yang luar biasa. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Bahkan kalaupun dia tidak hadir, orang akan lama menunggu. Apa sebab? Dia berkualitas. Kehadirannya di tengah kebanyakan orang mendatangkan maslahat dan manfaat. Apa sebab? Karena dia punya sumber daya manusia. Bapak Ibu hadirin sekalian jemaah pendengar yang dirahmati oleh Allah. Ini jam terlalu cepat. Baru jam 5. Intinya poinnya sebelum saya inti yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus punya sumber daya manusia. Sumber daya alam di kabupaten kita ini begitu dahsyat luar biasa. Maka Indonesia disebut negeri yang gemah rimah loh jinawi. Tongkat dan batu pun jadi tanaman. Alam semesta kita ini luar biasa. Tinggal lagi setiap kita, apakah kita punya sumber daya manusia untuk mengolah negeri kita ini agar unggul, agar negeri kita aman. Tergantung pada diri kita masing-masing. Tapi jangan lupa, di sisi agama yang bisa menerapkan negeri ini tentu orang-orang berilmu, benar. Tapi harus digarisbawahi, ilmu harus dilandasi rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena misi orang-orang orientalis ingin merusak Islam, sama seperti misi orang Mongol merusak orang Tiongkok, tidak merusak negeri. Maka kata orang orientalis, umat Islam yang banyak, lebih dari 1,7 miliar ketika sholat Idul Adha, lebih dari 1,7 miliar Muslim sholat Idul Fitri. Bagaimana menghancurkan mereka? Kata orang orientalis, kalau ingin menghancurkan Muslim, menghilangkan sumber daya dalam diri mereka, cukup pertama hilangkan mental ibu-ibu Muslim itu sendiri. Hari ini kita saksikan di setiap kampung halaman, contoh terkecil, betapa banyak ibu-ibu ketika pesta lalu naik, lalu bernyanyi, berjoget dengan riangnya, seolah-olah tidak ada larangan di sana. Betapa banyak istri ternyata suami-suami mereka tidak melarang istrinya naik pentas, lalu berjoget sesukaria, seolah-olah itu fenomena, pemandangan biasa di setiap kampung kita. Apa yang terjadi di sana? Itu misi orang orientalis, menghilangkan rasa malu pada diri seorang ibu. Itu contoh kecil. Maka tergantung kepada kita bagaimana sikap kita selanjutnya untuk menjaga kabupaten yang kita cintai. Yang kedua, misi orang orientalis setelah berhasil menghilangkan rasa malu pada setiap seorang ibu, hingga ibu tidak punya rasa iba mendidik anaknya menjadi anak soleh. Yang kedua, diganggunya hubungan antara guru dan murid. Betapa banyak murid hari ini tidak menghormati gurunya. Itu misi orang orientalis. Bagaimana mungkin
Perintah Allah dikerjakan, larangan Allah semaksimal mungkin untuk kita jauh. Mudah-mudahan